Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Daman Harap, Sarjana Pendidikan Islam, tempat tugas UPTD SD Negeri 39 Langapayung. Saya adalah mahasiswa PPG batch 2 tahun 2024 dengan LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran P5. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. UIN Sahada, cerdas, berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Sehat, Pak. Sehat kan? Sehat. Semangat belajarnya hari ini. Semangat, Pak. Ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya dulu kita berdoa. Baik. Siapa ketua kelasnya? Berdiri. Sebelum kita belajar ada kita berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang sampah. Apa? Sampah. Mengerti? Iya. Sampah. Aku, sekolahku, dan sampahku. Mengerti? Iya. Nah, di sini nanti di dalam video ini akan Bapak tayangkan video pembelajaran tentang sampah. Nah, silakan anak-anak untuk menyimaknya dan memperhatikannya. Ya. Nanti setelah video selesai, Bapak akan menjelaskan kembali. Paham anak-anak? Oke. Diperhatikan ya. Kota berkembang pesat berusia tempuh dengan cepat. Begitu pula banyaknya sampah yang dihasilkan. Sampah telah menjadi masalah global yang mempengaruhi ekosistem, kesehatan manusia, dan masa depan planet kita. Namun, kita tidak mengelak bahwa pengelolaan sampah seringkali menjadi akar permasalahan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai pengelola. Kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kebersihan dan memakan sampah yang bertumpuk di suatu tempat seperti di sini, di TPST Bingungan. Yang mana TPST Bingungan menampung sampah dari 3 wilayah di daerah. Sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna. Adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sudah diolah kembali, jadi lebih bisa digunakan untuk memusnahkan. Baik, dari tayangan tadi kalian sudah bisa menyaksikan tentang sampah. Sampah ini ya, kalau kita buang sembarangan akan menjadi suatu pencemaran.
pencemaran atau menyebabkan sesuatu di lingkungan kita itu tidak enak dicium oleh hidung kita atau mengalami aroma-aroma yang tidak baik. Nah, kalau kita buang sampah sembarangan, apa efeknya? Banyak efeknya. Yang pertama, lingkungan kita akan jadi kotor. Kemudian sungai-sungai akan mengalami banjir akibat membuang sampah sembarangan. Tetapi dari video tadi bahwasanya ada berapa jenis sampah digolongkan? Ada dua. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik ini adalah sampah yang dapat diurai oleh tanah. Sampah yang dapat diurai oleh tanah. Artinya dia itu bisa membusuk dan dapat diurai oleh tanah, kemudian berfungsi sebagai pupuk organik. Sedangkan yang kedua adalah sampah jenis anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang tidak bisa diurai oleh tanah dan akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi aku, sekolahku, dan sampahku kita harus menjaga bersama. Nah, di depan Bapak ini sudah ada jenis-jenis sampah. Nah, anak-anak harus tahu membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Mengerti? Ya, sampah organik itu adalah sampah yang dapat diurai oleh tanah. Sedangkan anorganik adalah yang tidak bisa diurai oleh tanah. Tetapi jangan khawatir, dua-duanya bisa juga kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, di sini ada namanya kertas. Ada kertas. Ini adalah sampah organik, tetapi dia kering. Artinya tidak banyak air. Bisakah ini membusuk? Bisa. Kemudian ada daun. Ini juga adalah sampah organik, ya. Dan ini juga bisa diurai oleh tanah. Kemudian seperti ada lagi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ranting-ranting, pohon-pohon, itu adalah sampah organik yang bisa diurai oleh tanah dan mereka cepat membusuk. Paham? Adapun sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diurai oleh tanah. Di sini sudah ada contohnya seperti ini. Bungkus kemasan ini adalah plastik. Plastik ini adalah jenis sampah anorganik. Kemudian ada lagi nih seperti cup. Ini juga tidak bisa diurai oleh tanah. Kemudian ada bungkus ini lagi. Kemudian bungkus jajanan. Kemudian ada lagi plastik. Seperti ini. Ini juga adalah sampah anorganik. Ya, kemudian ada lagi botol kemasan seperti ini. Kira-kira ini bisa nggak diurai oleh tanah? Busuk nggak ini? Nah, ini tidak busuk. Kalaupun dia busuk, perlu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun supaya hancur. Inilah yang menyebabkan terjadinya banjir kalau kita buang sampah sembarangan, ya kan? Nah, sampah ini sangat berbahaya, tetapi baik juga untuk manusia jika digunakan dengan baik. Apa contohnya? Kerajinan tangan, iya kan? Kerajinan tangan dari apa? Dari bekas botol minuman, kemudian kita olah nanti menjadi sebuah alat yang berguna. Contoh, tempat buku, tempat pensil atau pulpen, ya kan? Kemudian tempat-tempat yang lain gitu. Sedangkan untuk organik ini akan nanti berfungsi sebagai pupuk. Caranya bagaimana? Nanti akan Bapak
kemudian kita masukkan dengan air, kita gabungkan dengan air, kemudian ditutup, baru nanti difermentasi tunggu 3 hari atau 4 hari baru kita buka. Apa manfaatnya ini nanti? Ini akan menjadi sebuah pupuk. Pupuk ini bisa digunakan untuk tanaman sayuran, untuk tanaman-tanaman bunga, dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Dia berfungsi sebagai pupuk. Makanya disebut dengan organik, karena dia adalah bisa diolah, cepat membusuk. Paham anak-anak? Tadi kan sudah Bapak jelaskan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Baik. Coba maju. Nah, cobalah dulu dari sampah yang di depan ini, manakah di situ yang disebut dengan sampah anorganik? Coba ambil satu. Anorganik. Iya, ini adalah contoh sampah anorganik. Iya, bagus. Terima kasih dulu. Kamu dulu maju. Sampah-sampah yang di depan ini, manakah di sini yang tergolong dia sampah organik atau sampah yang bisa diurai oleh tanah? Iya, ini daun ketan. Ini adalah sampah organik. Oke, terima kasih. Nah, coba perhatikan sampah yang ada di sini. Ini adalah sampah kita. Nah, di sini berbagai jenis sampah, ya. Jadi ada sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Ya, anorganik adalah yang tidak bisa diurai oleh Organik adalah yang bisa diurai oleh Anorganik ini bisa kita gunakan nanti untuk menjadi pupuk kompos. Ya, dengan cara fermentasi. Sedangkan sampah anorganik adalah yang tidak bisa diurai oleh tanah. Nah, coba lihat sampah yang ada di depan kita. Nah, coba dulu masing-masing ambil sampah. Coba pegang. Iya, masing-masing. Ini. Iya. Ada yang daun. Iya, bagus. Nah, ini adalah sampah anorganik. Tidak bisa busuk. Ya, tidak bisa busuk. Nah, ini daun bisa busuk, ya. Bisa busuk, dapat diurai oleh tanah. Ini sampah apa ini? Organik. Ini sampah anorganik. Ini sampah organik. Ini sampah anorganik. Begitu juga dengan yang lain. Coba itu apa kuah? Seperti ini ya. Ini juga sampah anorganik, tidak bisa diurai oleh tanah. Mengerti? Nah, kita harus menjaga sekolah kita ini daripada sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Anak-anak, Bapak akan membentuk kalian ke dalam 2 kelompok organik dan kelompok anorganik, ya. Nanti tugas kalian adalah kalian harus bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Paham? Jadi tugas kalian nanti adalah mengambil sampah yang organik dan anorganik, tetapi sesuai kelompoknya. Ini Bapak bentuk kelompok anorganik dan ini kelompok organik. Yang adalah carilah sampah sesuai dengan kelompoknya dan masukkan nanti ke tempatnya yang sudah ada label namanya ini, ya, yang sudah ada. Paham? Oke. Mengerti? Siap dieksekusi? Siap, Pak. Oke. Semangat pagi! Gerakan luar biasa. Oke. Selamat bekerja. Selamat Laksanakan. berlaksanakan. Nah, kalian kan sudah Bapak tugaskan untuk masing-masing kelompok mengambil sampahnya. Nah, Bapak tanya dulu. Kelompok A, apakah kalian sudah siap?
sudah siap. Kelompok A, apakah kalian sudah siap? Siap, kami sudah sama. Kelompok B, apakah kalian sudah siap? Siap, kami sudah sama. Baik, masing-masing kelompok menaruh tempat sesuai dengan jenis sampah yang diambilnya. Mengerti? Mengerti. Baik, kelompok A untuk sampah anorganik. Silakan masukkan ke tongnya. Oke. Ini gitu, tunjukkan. Tunjukkan. Ya. Tunjukkan. Ini Pak gitu. Oke. Iya, bagus. Baik, iya. Nah, itu untuk kelompok A atau kelompok anorganik. Sekarang kelompok B, sampah organik. Ya, silakan masukkan. Oke, lanjut. Iya. 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 Baik. Nah, ini adalah sampah organik dan ini adalah sampah anorganik. Nah, kalian sudah bisa kan membedakan kan? Mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Paham? Paham, Pak. Mengerti? Semangat pagi. Pagi, selamat, luar biasa. Hurra. Oke, tepuk tangan. Cerita dia. Demai. Oke. 3. Oke. Ya. Nah, coba sini kalian sini. Nah. Wah. Ini ayo kerjakan. Nah, kerjakan. Tuh. Iya, terus. Yes, iya. Sudah. Nah, ini akan difermentasi selama 3 atau 4 hari. Nah, setelah itu nanti airnya baru bisa kita gunakan. Kita gunakan untuk apa? Untuk tanaman, menyiram tanaman yang apa? Seperti bunga, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang lain. Oke? Oke. Nah, ketikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah hasil fermentasi kami daripada bahan-bahan organik yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman atau sebagai bahan pupuk. Ini difermentasi kurang lebih 4-5 hari, maka inilah hasilnya. Dan ini sudah bisa diaplikasikan untuk kegunaan tanaman-tanaman. Ayo silakan. Silakan. Tawa. Oh gininya. Itu cek dari saat gitu. Aku kemudian dulu. Ini coba masih ada. Tidak bisa punya aku. Dia nyari cendol. Cendol. Demikianlah penggunaan daripada fermentasi pupuk organik ini. Semoga bermanfaat.
dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.